Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan belajar yang kedua ya, meneruskan bahasan yang kemarin sudah membahas tentang ghaib, wakil yang ghaib dan ghaibah. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang mukhatab dan mukhatabah ya, mukhatab dan mukhatabah. Kita lihat ini mukhatab atau mukhatabah, atau kita bahasakan kamu ya, kamu itu adalah orang yang diajak bicara ya. Orang yang diajak bicara ini mendengar atau terlihat. Jadi kalau orang saling berbicara itu harus berhadap-hadapan dan juga harus mendengar ya. Jadi kalau contoh ini dalam satu kelas, ini ada kelas 4, coba di antara Pak Ustadz dan Zaid ini kan saling berbicara. Jadi kalau Pak Ustadz berbicara pada Zaid, ini Zaid pasti mendengar karena dalam satu kelas. Jadi kalau Pak Ustadz ini membicarakan dengan Zaid, saling berbicara ya, ini dinamakan mukhatabah. Jadi yang tergantung yang diajak bicara. Kalau yang diajak bicara laki-laki dinamakan mukhatab, kalau yang diajak bicara perempuan itu dinamakan mukhatabah. Ya, mari kita bahas contoh. Jadi yang ketujuh ya. Kemarin sudah tasriban 1 sampai 6, ini tasriban ketujuh. Nah, ini mufrad mudzakkar mukhatab ya. Jadi Pak Ustadz ini berbicara dengan Zaid ya, berbicara dengan Zaid. Zaid juga mendengar ya karena berhadap-hadapan. Jadi kalau Zaid ini menolong Umar, Zaid menolong Umar ya, kejadiannya ini Zaid menolong Umar. Jadi Pak Ustadz berbicara dengan Zaid, kondo karo Zaid, nasorta amron, kamu laki-laki satu tadi menolong Umar. Jadi zaman mau nolong Umar, nolong Umar. Nah, iku sing dijenengi mukhatab. Jadi kalau yang diajak bicara ini orang satu, ini menggunakan mufrad mudzakkar mukhatab ya, nasorta, ini laki-laki, nasorta. Karena yang diajak bicara laki-laki, jadi menggunakan nasorta. Mau sama nolong wong, mau sama nolong Umar, Ustadz. Terus jika yang diajak bicara ini dua orang laki-laki, maka menggunakan tasniyah mudzakkar mukhatab. Jadi setelah nasorta, nasortuma, nah, ini menggunakan nasortuma. Amron, saman mau wong loro nolong amro iya. Nah, terus jika yang diajak bicara 3 orang laki-laki, yang diajak bicara di depannya ini 3 orang laki-laki, maka menggunakan jamak mudzakkar mukhatab, nasortuma amron, nasortum ya, nasortum, nasorta, nasortuma, nasortuma. Jadi menggunakan nasortum amron. Mau saman kabeh nolong Amr, nolong Amr yo, iya. Nah, ini jika yang diajak bicara 3 orang, maka ini menggunakan jamak mudzakkar mukhatab ya. Ini juga berlaku pada perempuan ya. Perempuan ini dicontohkan di Misimbang Kulon 2, ini ada bu guru, ada Rini, ada murid ya. Jadi kalau bu guru berbicara berhadap-hadapan dengan Rini, Rininya juga mendengar, juga terlihat, ini nanti dinamakan mukhatab ya, mukhatabah
atau kamu perempuan ya. Jadi sekali lagi, mukhotob itu adalah orang yang diajak bicara ya. Sudah diajak bicara, mendengar dan terlihat. Jadi kita contoh, jika bu guru berbicara dengan satu orang perempuan, ini menggunakan mufrodah, muannasah, mukhotobah ya. Rini tadi menolong Laila ya. Rini menolong Laila, jadi bu guru berbicara dengan Rini. Nasorti Lailatan ya. Saman mau nolong Laila. Iya bu ya. Menolong Laila. Karena ini yang diajak bicara satu orang perempuan, jadi menggunakan mufrodah, muannasah, mukhotobah. Terus jika yang diajak bicara dua orang, ini menggunakan tasniyah, muannasah, mukhotobah. Nasorti, nasortuma ya, menggunakan nasortuma, dua orang. Saman mau nolong Laila ya. Nah terus jika yang ini kamu perempuan dua tadi menolong Laila ya, jadi menggunakan nasor tuma. Terus jika yang diajak bicara tiga orang perempuan, ini menggunakan wake jamak muannasah mukhotobah ya. Nasorti, nasortuma, nasortunna. Nah, ini menggunakan nasortunna. Kamu perempuan tiga tadi menolong Laila. Paham ya? Jadi antara ghaib dan mukhotob. Kalau ghaib tadi di orang yang dibicarakan itu tidak terlihat, jadi guru berbicara dengan orang lain, membicarakan tentang, kalau di sini Rani ya, contohnya Rani. Jadi Rani ini tidak melihat, tapi kalau saling berbicara itu dinamakan mukhotob. Terus tasriban yang ke 13 ya, mutakalim wahid. Jadi bu guru, ini contohnya bu guru ini menolong Laila, jadi bu guru berbicara ya, kita berbicara, jadi orang yang berbicara dinamakan mutakalim wahid. Jadi kalau bu guru berbicara nasortu Lailatan, saya tadi menolong Laila, jadi saya, kalau saya itu menggunakan nasor tuh. Contohnya sampean bernolong Laila ya, sampean ngomongnya nasor tuh ya, nasor tuh, soalnya saya yang menolong Laila. Kalau ustadznya yang menolong Laila ya, yang bilang ustadznya nasor tuh ya, menggunakan nasor tuh. Nah ini kalau yang menolong orang banyak ya, banyak orang yang menolong Laila. Ada Rani, ada Rini, ada Rina, ada bu guru, ada Fatimah. Ini semuanya kok menolong Laila. Nah maka ini menggunakan nasor, nah menggunakan mutakalim ma'al ghair ya, mutakalim ma'al ghair. Ini menggunakan nasor, nah itu tasriban yang paling akhir. Artinya kami tadi menolong Laila. Kami ini kan banyak kan, kami ini lebih dari 2, jadi boleh 3, boleh lebih. Nah demikian, ini macam-macam waqi' yang kita pelajari dari mufrad mudzakkar ghaib sampai mutakalim ma'al ghair. Jadi bagi siswi yang belum memahami, yang masih ingin bertanya, silahkan japri lewat WA. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.